selamat datang kembali di channel Sugianta TV. Kali ini saya kembali membuat video memasak. Dan kali ini saya akan membuat soto babi Bali. Nah, dimana soto babi Bali ini menggunakan bumbu Bali pastinya, guys. Oke, sebelum ke proses pembuatan, terlebih dahulu saya akan perlihatkan dulu bahan apa saja yang dipergunakan dalam proses pembuatan soto babi Bali ini, guys. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan share serta masukan kalian pada kolom komentar. Oke, dan ini adalah bahan-bahan yang dipergunakan dalam proses pembuatan soto babi Bali ini, guys. Oke, saya mulai dari sudut sini. Di sini saya menggunakan sebanyak 9 siung bawang putih, kemudian 11 siung bawang merah, dan cabenya ini sebanyak 24 biji cabai, guys, karena saya suka pedas. Kemudian bergeser ke sini, dan ini adalah bumbu rempahnya. Ini ada ketumbar, ini ada biji ketumbar. Kemudian ini ada biji merica hitam. Kemudian ini ada biji merica putih. Ini ada pale, kemiri, dan juga daun salam. Kemudian di sini ada pangi sebanyak 1 biji seperti ini, guys. Oke. Ada gula merah, kemudian ada air, dan juga ada garam beriodium pastinya. Dan pastinya adalah daging babi. Di sini daging babinya sudah saya cincang kecil seperti ini, saya potong dadu seperti ini. Tuh. Oke, langkah pertama saya akan haluskan semua bumbu ini, guys. Mulai dari bawang putih, bawang merah, dan cabai, serta rempah-rempahnya ini. Dan proses pertama saya awali dengan merajang bumbu yang saya gunakan dalam membuat soto babi Bali ini, guys. Satu persatu bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, saya rajang seperti ini. Kalau di Bali, teknik merajang seperti ini kerap kita temui dalam proses memasak makanan Bali terutama, guys. Nah, proses meretekan ini biasanya dikenal dengan mebat. Jadi mebat ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan warga Bali saat warga lain atau keramu dalam sebuah banjar itu memiliki hajatan. Kemudian saat hajatan itu biasanya ada masak-masak besar, masak-masak tradisional khas Bali gitu, guys. Jadi warga itu biasanya melakukan mebat di banjar karena memerlukan areal yang luas di banjar ataupun di rumah jika pekarangan dari warga itu luas gitu, guys. Oke, ini sudah selesai. Kemudian setelah selesai merajang bawang merah, bawang putih, dan cabai, kemudian saya menggeprek ini, guys, pangi. Ini pangi biasanya, semoga ini isi ya, karena ada tuh pangi yang kosong. Isi nih, guys. Tuh, bagus isi dalamnya. Ini memberikan rasa yang khas nih, guys. Pangi. Aromanya benar-benar, aroma masakan menjadi mantap. Nah, jadi nggak kelihatan ya panginya itu, isi panginya, karena ini hampir sama warnanya dengan gradasi alami dari talenan ini, guys. Setelah saya mengeluarkan isi pangi, kemudian saya melanjutkan dengan mengulek. Iya, saya singkirkan dulu talenannya. Mengulek bumbu ini, guys, yang sudah saya rajang itu. Nah, jadi kalau biasanya saat proses mebat di Bali itu, bumbu basa genep yang sudah dirajang begitu kemudian ditumbuk gitu biasanya, guys. Kalau di kampung saya gitu, kalau di kampung saya seperti itu. Selesai dirajang oleh semua krame
di banjar saya. Kemudian selanjutnya bakso genep itu ditumbuk, diincuk lah istilah Balinya. Tapi yang saya pergunakan di sini bukan bakso genep ya guys, minus bebungkilan. Bebungkilan itu ada kencur biasanya, kemudian ada pisen, jahe, dan juga kunyit. Tapi di sini saya nggak pergunakan. Kemudian proses selanjutnya saya lanjutkan dengan merebus daging babi yang sudah saya potong dadu kecil seperti ini. Selain itu saya juga menambahkan 2 lembar daun salam ke rebusan daging babi ini. Nah, merebus daging babi ini saya lakukan sekitar 7 menit guys. Nah, setelah 7 menit saya angkat daging babi ini, lalu saya tempatkan ke tempat yang sudah saya siapkan seperti ini. Sementara air rebusan daging babi ini saya pergunakan untuk melarutkan panginya ini guys. Oke, di sini saya diamkan hingga air dari rebusan daging babi yang bercampur dengan pangi ini dingin gitu guys. Sementara menunggu larutan pangi ini dingin, kemudian saya melanjutkan menggoreng bumbu yang saya haluskan tadi.
Setelah bumbu ini harum, kemudian saya masukkan potongan daging babi rebus ini guys. Kemudian saya aduk-aduk hingga merata. Antara bumbu dan juga daging babi ini tercampur merata begitu. Oh ya, tak lupa juga saya mencampur 2 lembar daun salam kering sebelum memasukkan daging babi ini guys. Oke, setelah tercampur rata antara bumbu dengan daging babi, kemudian saya masukkan larutan pangi ini guys. Larutan pangi yang sudah dingin pastinya. Di sini karena isi pangi ini ada gumpalan begitu, maka saya saring terlebih dahulu. Nah, setelah semua larutan saya tuangkan, kemudian saya kembali mengaduk soto ini hingga benar-benar rata antara daging babi, pangi, dan juga bumbunya benar-benar rata. Setelah itu kemudian saya masukkan bumbu penyedap seperti garam dan juga penyedap lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan air nih guys. Air ke dalam wajan ini. Di sini saya menuangkan air hingga daging babi benar-benar terendam gitu guys. Nah, setelah semua air saya masukkan, kemudian saya diamkan hingga mendidih. Dan setelah mendidih, saya kembali review rasa dari soto babi ini. Nah, karena ini menurut saya kurang garam dan juga penyedap lainnya, kemudian saya tambahkan lagi. Oke, pas. Dan saya kembali mendidihkan soto babi Bali ini guys. Di sini kurang lebih saya merebus soto babi ini sekitar 30 menit gitu guys, agar nanti empuknya itu pas, kemudian bumbunya itu benar-benar meresap. Dan seperti inilah jadinya, inilah penampakan soto babi yang sudah matang guys. Dan soto babi yang sudah matang ini kemudian saya tempatkan di tempat yang sudah saya siapkan seperti ini. Dan seperti inilah jadinya guys. Tuh daging babinya itu benar-benar bikin ngiler gitu. Putih ke kuning-kuningan begitu. Rasanya pasti mantap. Kemudian kuah sotonya itu pekat banget. Nah guys, jadi seperti ini penampakan soto babi Bali buatan saya. Tuh, ini dagingnya nih. Di sini bau panginya itu
kerasa sekali, kecium banget. Tuh. Oke, sekarang saya bakal review buat kalian semua seperti apa cita rasa soto babi Bali buatan saya ini. Oke. Ini saya mulai dari kuahnya dulu, saya campur dengan daging babinya nih guys. Oke, mari makan. Sumpah, kuahnya mantap banget. Di sini perpaduan bumbunya itu antara bumbu yang saya haluskan itu dengan panginya ini bersatu lezat, menghasilkan cita rasa yang benar-benar lezat. Pangi ini selain memberi cita rasa yang khas, juga menambah kesegaran di kuah soto babi saya ini guys. Sementara tekstur dagingnya itu ini empuk, empuk, dan ada beberapa bagian daging yang berserat. Karena daging babi ini seperti yang kita ketahui semua, daging babi merahnya itu benar-benar berserat guys. Tapi secara keseluruhan tingkat kematangan daging babinya itu menurut saya pas, tidak terlalu empuk, dan juga kuahnya itu benar-benar mantap banget. Sekarang kuah soto ini, soto babi ini saya campur dengan nasi nih guys. Sekarang saya tuangkan ke dalam nasi ini. Dagingnya itu loh. Makin mantap nih guys. Jika disantap berbarengan dengan nasi putih, kuahnya melumer banget. Nih, Oke, mari makan. Sumpah, benar-benar mantap. Saat disantap berbarengan dengan nasi itu benar-benar mantap. Aduh. Nggak kalah lezat dengan soto babi yang ada di Kereneng Denpasar guys. Berani bersaing nih guys. Rasa merica hitamnya kerasa banget. Makannya jadi lahap karena ada kuah-kuahnya ini guys. Pas dinikmati saat hujan-hujan, dan cobalah menu soto babi ini guys. Jamin anggota keluarga kalian di rumah semua suka. Pedasnya berasa banget. Udah habis. Benar-benar mantap. Wajib kalian coba di rumah. Oke, saya closing terlebih dahulu. Demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video di hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you. Pedas banget.